ketika keluar buah padi, kemudian ada bulir padi yang dikodok oleh Allah. Ini agar kita memahami tentang malikin nas. Kalau kita nggak paham ini, kita nggak bisa bersyukur benar. Begitu buah padi ini keluar, dikodok oleh Allah. Ini nanti jadi rezekinya Tazmaluddin. Nah, Bapak Ibu, jika Allah sudah mengkodok sesuatu, maka wajib hukumnya para malaikat untuk mengawal kodok itu menjadi qadar. Jika Allah sudah mengkodok sesuatu, maka malaikat wajib mengawal kodok itu agar menjadi qadar. Padi yang sudah dikodok ini dijaga oleh malaikat, jangan sampai dimakan hama, jangan sampai dimakan burung, terus ditumbuhkan dia. Ketika saatnya panen dituai oleh petani, kemudian dikeringkan, kemudian dibawa ke pelelangan, kemudian dibawa ke pasar, sampai datang ke negara kita, sampai ke pasar, sampai ke warung, sampai ke dapur rumah kita. Allah dan malaikatnya dalam kesibukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujib as-sa'il. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita mantapkan di qalbu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini rahmat karunia Allah masih menyertai kita sehingga dapat melangkahkan kaki hadir ke Baitullah ini, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Karunia besar pada hari ini ketika kita dapat melakukan 2 rakaat sebelum subuh, atau yang disebut juga dengan sunat fajar atau qobliyah subuh. Rakaatan al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jika nanti siang ada tamu datang ke rumah kita dengan iring-iringan mobil mewah dan juga mobil-mobil kontainer, ingin memberikan hadiah 3 kontainer berlian misalnya, putusan dari pemerintah Raja Arab Saudi, maka ternyata 3 berlian kontainer yang akan kita terima nanti siang tidak sebanding apapun dengan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
kita tidak akan pernah merasa fakir, kita tidak akan pernah merasa miskin sepanjang kita masih dapat melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Harta itu tidak ada lawannya, ia lebih baik dari dunia dan isinya. Insya Allah hati kita merasa kaya karena Allah berikan kesempatan ini kepada kita semuanya. Itu sunat fajarnya. Bagaimana dengan subuh? Yang sunatnya saja lebih baik dari dunia dan isinya. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di fase yang ketiga, 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan sampai berakhir Ramadan ini kita tetap istiqomah mempersembahkan ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyempatkan waktu, diluangkan waktu, diringankan langkah oleh Allah untuk bisa beriktikaf di masjid sebagai bentuk bersungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini akan hadir di hati kita semuanya. Sebagai hikmah kajian pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kajian tauhid, membahas surah yang terakhir dari Al-Quran, surah ke-114 yang disebut dengan An-Nas, artinya manusia. Penutup surah dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Rasulullah bermuara kepada pondasi tauhid yang sangat kokoh. Yang pertama, Allah mengenalkan rububiyahnya kepada kita dengan kalimat Birobbinas. Kalau kita melihat pada terjemahan di Mushaf Al-Quran, Birobbinas ini diartikan Tuhannya manusia. Ketika Allah menyebut dirinya dengan kalimat Rob, itu maknanya rububiyah, artinya Allah Tuhan yang menjadikan, Allah Tuhan yang menciptakan, Allah Tuhan yang manusia, Allah yang menjadikan kita manusia dari tidak ada menjadi ada. Pada ayat ke-1 di surah Al-Insan pada juz ke-29, Allah sampaikan informasi kepada kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu yang ketika itu dia belum bisa disebut apapun. Lam yakun syai'an madhkura. Kita yang duduk di masjid ini pada pagi ini, kita pernah ada pada satu waktu kata Allah, tapi kita belum bisa disebut manusia, tapi sudah ada. Boleh jadi baru calon manusia. Apa calon manusianya? Setetes air yang tersimpan di dalam sulbi ayah kita, itu calon manusia. Kalau bakal calon manusia itu sulalatin min tin, ada saripati tanah. Kita yang duduk di sini, kita pernah jadi air. Entah berapa lama kita menjadi air di dalam sulbi ayah kita, walau alam, kita tidak tahu. Tapi kita sudah ada kata Allah, namun belum bisa dikatakan manusia. Dari setetes air itu, Bapak Ibu sekalian, ada jutaan calon manusia. Kita bagian dari yang setetes itu, yang situ ada jutaan calon manusia. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih kita dibanding saudara kembar kita yang jutaan itu jumlahnya?
Ini untuk perenungan dulu agar kita memahami konsep birobinas. Dulu kita pernah air. Ketika kita menjadi air, di situ ada jutaan saudara kembar kita. Dari jutaan itu, Allah memilih kita, tidak memilih jutaan saudara kita itu. Ketika kita dipilih, masuk dia ke dalam rahim ibu kita, yang otomatis pintu rahimnya ditutup oleh Allah agar terjadi pembuahan diri kita. Di surah Al-Mu'min itu Allah sampaikan Al-Mu'minun itu dengan rinci sekali. Al-Qota, kemudian Budgota, Fakasawal, Izulma, Lahma, dan seterusnya. Thumma ansha'nakum khalqan akhar. Terbentuklah makhluk baru, makhluk lain bernama manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha sempurna, maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Lahirlah kita, manusia. Oke. Jika di kamar kita ada cermin, ada kaca, enten, orang Sunda bilangnya enten gitu. Kemudian bayangkan kita sedang ada di hadapan cermin itu. Kita lihat diri kita pada cermin tersebut. Kita lihat wajah kita, kita sentuh dengan tangan kita, ajukan satu pertanyaan kepada diri kita yang sedang kita lihat di cermin itu. Pertanyaannya, lam yakun syai'am madhkura. 100 tahun yang lalu kamu ada di mana? Kita tanya diri kita, 100 tahun yang lalu wajah ini sudah ada atau belum? 100 tahun yang lalu apakah kita sudah punya komunitas keluarga seperti saat ini? 100 tahun yang lalu apakah kita sudah menjadi penduduk bumi ini? Kita sudah ada. Tapi 100 tahun yang lalu kita belum bisa disebut manusia. Oke. Yang kedua, kita bercermin lagi. Yang kedua kali, lihat seksama diri kita pada saat ini. Sentuh dengan tangan kita anggota tubuh atau wajah kita. Ajukan pertanyaan yang kedua, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kira-kira 100 tahun yang akan datang, wajah ini masih ada nggak? Ini pertanyaan kedua. Kira-kira 100 tahun yang akan datang, kaki ini masih bisa berjalan ke masjid tidak? Kira-kira 100 tahun yang akan datang, apakah telinga kita masih bisa mendengar suara azan, panggilan sholat? Apakah masih bisa mendengar suara orang-orang terdekat, suara anak cucu yang kita cintai? 100 tahun yang akan datang, apakah kedua mata kita masih bisa melihat ayat-ayat suci Al-Quran? 100 tahun yang akan datang, apakah kedua mata kita masih bisa melihat wajah orang terdekat yang kita cintai? Apakah 100 tahun yang akan datang kita masih berkumpul dengan keluarga kita? Apakah masih menjadi penduduk bumi ini? Bukan mendahulukan takdir, Bapak Ibu sekalian, tapi rasanya kalau 100 tahun yang akan datang, sekarang misalnya umur kita sudah 60 tambah 100 160, sampai nggak ya? Bukan mendahulukan takdir, tapi angka rata-rata hidup, angka rata-rata harapan hidup orang Depok ini itu tertinggi se-Jawa Barat, Pak. Jadi seprovinsi Jawa Barat, angka rata-rata harapan hidupnya hasil sensus tertinggi itu orang Depok. Berapa angkanya? Angkanya paling tinggi 65. Rata-rata harapan hidupnya di angka itu. Jadi kalau 165 bukan mendahulukan takdir, nampaknya kita sudah tidak lagi menjadi penduduk bumi. Oke. Lalu muncul pemahamannya. Begitu singkat kehidupan yang kita jalani. Dari tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Itu namanya birobinas. Ketika kita sudah ada, diciptakan Allah, maka yang kedua muncul malikinas. Kalau lihat di terjemah Al-Quran itu artinya rajanya manusia.
Apa maksud dari Malikin Nas ini? Allah Tuhan yang menyiapkan semua kebutuhan manusia. Allah Tuhan yang mengatur semua kebutuhan kita. Dari tidak ada diciptakan menjadi ada. Ketika sudah ada, kita butuh apa, itu disediakan oleh Allah. Ini Raja yang maha. Kita dapatkan nanti 255 surah kedua ayat kursi. Kalimatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, Allah itu maha hidup. Maha hidup, tidak mengalami kematian, yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Yang keduanya al-qayyum. Allahnya istiqomah dalam kesibukan mengurus kita makhluknya. Allah dan malaikatnya dalam kesibukan mengurus kita manusia. Kita sempitkan. Kalau makhluknya nanti luas, kita sempitkan manusia. Al-Qayyum, Allah dan malaikatnya selalu dalam kesibukan mengurus kita. La ta'khudhuhu sinatun, tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak capek, tidak lelah, tidak letih. Kitanya tidur, Allahnya tidak, malaikatnya tidak. Kita tetap dirawat, diurus. Kita istirahat, Allahnya nggak istirahat. Kita ngantuk, Allahnya nggak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kita buktikan. Bapak atau ibu mau makan, boleh jadi dari kamar tidur berjalan menuju meja makan di rumah hanya butuh 20 langkah. 20 langkah kaki kita mendatangi meja makan di rumah kita. Sampai di situ terhilang, ada nasinya sebagai pokok makanan kita dan ada lauk pauknya. Oke. Ketika nasi yang ada di piring kita, di hadapan kita, mau kita makan, maka muncul pemahaman kalimat tauhid ini. Kita cuma 20 langkah mendatangi nasi itu. Pertanyaannya, nasi itu perlu berapa kilometer mendatangi kita? Jangan-jangan berasnya dari Cianjur sana, jangan-jangan dari Karawang sana, jangan-jangan dari Thailand, jangan-jangan dari Vietnam, jangan-jangan dari India. Awal kisahnya Allah sampaikan di surah Al-Waqiah. Kalimatnya afara'aitum ma tahruthun. Terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam. Awal mula di Vietnam sana ada seorang petani yang menanam benih padi. Nah, ketika ditanam nih, Allah sampaikan afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamu yang menumbuhkannya, apa kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Di Vietnam sana ada petani menanam benih padi, kemudian Allah tumbuhkan. Begitu tumbuh padi ini, keluar buah padinya. Ketika keluar buah padi, kemudian ada bulir padi yang dikodok oleh Allah. Ini agar kita memahami tentang Malikin Nas. Kalau kita nggak paham ini, kita nggak bisa bersyukur benar. Begitu buah padi ini keluar, dikodok oleh Allah. Ini nanti jadi rezekinya Tazmaluddin. Nah, Bapak Ibu, jika Allah sudah mengkodok sesuatu, maka wajib hukumnya para malaikat untuk mengawal kodok itu menjadi qadar. Jika Allah sudah mengkodok sesuatu, maka malaikat wajib mengawal kodok itu agar menjadi qadar. Padi yang sudah dikodok ini dijaga oleh malaikat, jangan sampai dimakan hama, jangan sampai dimakan burung, terus ditumbuhkan dia. Ketika saatnya panen dituai oleh petani, kemudian dikeringkan, kemudian dibawa ke pelelangan, kemudian dibawa ke pasar, sampai datang ke negara kita, sampai ke pasar, sampai ke warung, sampai ke dapur rumah kita. Allah dan malaikatnya dalam kesibukan.
Kita cuma 20 langkah datangi nasi itu. Tapi nasi itu mendatangi kita. Pernah nggak kita makan cuma 1 butir nasi? Nggak pernah. Di piring kita itu ada berapa butir? Terbayang nggak bagaimana Allah memainkan peran qadha dengan keagungan malikin nasnya itu? Insya Allah. Temannya nasi apa? Misalnya ikan teri. Nah, temannya ikan teri kita makan. Kalau makan teri itu sama dengan makan nasi. Tidak ada kita makan teri cuma 1 ekor. Mesti saudara-saudaranya kita makan juga itu. Awal kisahnya di mana? Di tengah lautan lepas ada seekor induk teri yang sedang hamil. Dari situ mulai. Ketika dia melahirkan bayi teri, ada yang diqadha Allah. Ini nanti jadi rezekinya si fulan. Ketika teri yang masih bayi diqadha menjadi rezekinya si fulan, maka malaikat wajib menjaga teri yang masih bayi ini agar menjadi qadha. Ini teri yang masih bayi mau makan apa, disediakan makanannya oleh malaikat. Dijaga jangan sampai dimakan oleh ikan yang lebih besar karena sudah diqadha oleh Allah. Dikawal teri ini sampai dia dewasa. Kemudian ditangkap nelayan, dijual di pelelangan, didorong sampai ke dapur rumah kita, sampai ke piring kita. Itu malikin nasi. Kayaknya kita nggak putus bersyukur kepada Allah. Sampai di situ dulu nggak? Karena kalau pakai sayur asap terkebanyakan nanti gitu. Kalau sayur lodeh, wah apalagi gitu kan. Kita nggak bisa bayangin bagaimana keagungan malikin nas. Kita makan aja nggak bisa makan akhirnya. Bersyukur aja yang ada. Bersyukur aja yang ada. Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Sudah dihidangkan di hadapan kita, di kepala kita masih ada yang lain. Ya kan? Insyaallah. Yang ketiga, muncul ilahin nas. Kalau malikin nas itu mulkiyah, kalau birobin nas itu rububiyah. Yang ketiga muncul ilahin nas, sesembahan manusia. Baik, sudah diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ketika sudah ada, kebutuhan kita apa Allah sediakan, itu malikin nas tadi. Bapak Ibu pernah nggak berdoa ketika tahajud, ya Allah tolong siapkan oksigen buat aku bernapas esok hari? Nggak pernah. Tapi Allah sediakan karena malikin nas. Allah yang ngatur kita. Kita butuh apa disiapkan tanpa kita minta. Itu namanya nikmat pokok. Atau kita berdoa di malam hari, ya Allah tolong besok pagi-pagi terbitkan matahari, besok sore terbenamkan, gilir malam jadi siang, siang jadi malam. Pernah kita minta itu? Padahal itu ayat Allah yang menyebabkan kehidupan kita ini menjadi indah. Tapi kita lupa syukuri. Suatu pagi begini, ada seorang ibu, dia mencuci pakaian, sudah rapi cuci pakaian, kemudian dijemur di halaman rumahnya. Ketika dijemur di halaman rumahnya, kemudian turun hujan. Atau hari pertama dia jemur, mataharinya begitu terik, sehingga pakaian tidak lama kemudian menjadi kering. Setiap hari berjalannya. Dia jemur pakaiannya, ada kena sinar matahari, terus setiap hari berlalu. Suatu pagi, rapi nyuci, dia menjemur pakaian, mataharinya nggak muncul karena mendung. Turun hujan, terus besok masih turun hujan. Sudah 2 hari nggak kering-kering pakaiannya. Di hari ketiga, pagi-pagi matahari keluar dengan memancarkan cahayanya. Apa yang diucapkan si ibu tadi kira-kira? Alhamdulillah. Pertanyaannya, setiap hari matahari terbit kita mengucap alhamdulillah? Tidak. Sama dengan air di rumah kita. Kita buka keran mau berwudu, berpancing. Kita buka keran mau mencuci, mau mandi segala macam, setiap saat. Suatu hari kita buka keran, nggak keluar airnya. Dari pagi nggak ada air, sampai siang, sampai sore, sampai besok 2 hari nggak ada air di rumah kita. Di hari ketiga, begitu kita buka keran, terus terpancar, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Sekarang setiap saat keluar, mengucapkan kita alhamdulillah? Tidak. Ilahin nasnya belum nyambung.
Kita belum menghadirkan Allah yang sudah malikin nas, yang sudah menyiapkan semua kebutuhan kita walaupun kita tidak minta. Hadirkan Allahnya dengan konsep ilahi nas. Yang kedua, pemahaman ilahi nasnya sudah diciptakan, kebutuhannya disediakan. Masa iya Allahnya tidak disembah? Masa iya diatur nggak mau? Coba kita bayangin, kalau diatur nggak mau itu namanya kufur. Nah, nanti di ayat 7 surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmatku terus akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Masa iya diatur nggak mau? Sudah diciptakan, kebutuhannya disediakan, masa iya diatur nggak mau? Berapa lama sih ilahi nasab? Tidak lama, Pak. Rasul bersabda, amal ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhu ma yazudu dzalik. Umur umatku itu, kata Rasulullah, cuma berkisar 60 sampai 70. Nggak lama ilahi nasab. Kita tunduk, taat, patuh, menyerah ibadah kepada Allah, nggak lama. Umur kita cuma 60 sampai 70. Singkat. Itu pun dibikin bonus dulu 10 tahun pertama kan belum dihitung, ya kan? Karena belum balik kan. Setelah balik baru dihitung. Katakan baliknya 11 tahun. Maka kita muhasabah dari 11 tahun sampai 20. Saat itu umur kita, ibadah kita sudah istiqomah belum? Dari 11 sampai 20 sholat kita udah istiqomah belum? Belum. Dari 21 sampai 30 belum. Dari 31 sampai 40 udah mulai ya? Mulai dekat. Ini yang paling tepat Bapak Ibu sekalian. Di 10 malam akhir Ramadan kita bermuhasabah. Gunakan muhasabah. Allah sudah pilih kita jadi manusia dibanding jutaan saudara kembar kita yang tidak jadi manusia, cuman calon. Kalau kita yang dipilih, saudara kita tidak, kemudian ketika di dunia kita tidak tunduk kepada Allah, ini bahasa saya, maka saudara kembar kita itu akan demo besar-besaran. Dia akan demo. Bagaimana demonya dia? Ada aura di alam ini yang negatif kepada kita. Itu bentuk demo. Ini agak susah emang menerangkannya, saya juga agak bingung. Itu dia akan demo kepada kita karena alam. Kita diciptakan, dipilih, disiapkan kebutuhannya, tapi kita tidak taat kepada Allah. Jadi mereka akan berkata, tahu-tahu lu kagak taat, mendingan gua yang jadi. Ya kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau jutaan, saudara kembar kita itu, Masya Allah, kita mewakili mereka untuk taat kepada Allah. Nanti kita temukan itu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar kita bertahabudi, kita ibadah kepada Allah. Nah, mari saya ngajak diri saya, semua saudara-saudara saya di sini, kita masih ada sisa di 10 hari akhir Ramadan, kita gunakan betul-betul. Nomor 1, jemput ampunan Allah. Nomor 1 itu. Di sebelah kiri kita ini ada koper, di sebelah kanan kita ada koper. Kalau yang kanan ini isinya amal soleh, kalau yang kiri isinya amal salah. Nah, yang kanan isinya pahala, yang kiri isinya dosa. Kerja kita di dunia ini setiap hari cuma memasukkan bekal ke dalam 2 koper ini. Kalau kita berbuat baik, ibadah, masuk dia ke kanan. Kalau kita berbuat buruk, berbuat jelek, kezaliman, kemungkaran, kekejian, masuk dia ke dalam koper yang kiri. Jika jemputan datang kepada kita, maka yang kita bawa cuma 2 koper ini menghadap Allah. Amal soleh kita bawa, amal kiri, amal salah juga kita bawa. Pahala kita bawa, dosa juga kita bawa. Jadi milik kita ada 2, 1 pahala, yang kedua dosa. Amal soleh milik kita, amal salah juga milik kita. Nah, lewat Ramadan ini yang artinya membakar maunya Allah,
ketika nanti kita pulang menghadapnya persis sama ketika kita datang ke dunia ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika datang awalnya itu fitrah, kita suci. Maka hirup pikuk kehidupan dunia yang menyebabkan ada kemaksiatan, ada dosa, ada kelalaian, ada kealpaan kita. Ngisilah koper kiri kita nih. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira koper kiri kita ada isinya nggak? Ada. Kita harus akui dulu gitu. Kalau kita nggak ngakuin, kita nanti jadi sombong gitu kan. Ada di koper kiri kita ada isinya. Nah, maunya Allah dengan Ramadan ini kosongkan koper kiri. Kalimatnya kita dapatkan 133 surat ketiga. Sari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera kamu menjemput ampunan Tuhanmu. Kalau bahasa saya, segera kamu kosongkan koper kiri. Ramadan kan membakar dosa. Kosongkan yang kiri. Begitu kematian kita datang, yang kanannya berat, yang kirinya enteng, kosong. Nah ini dia yang menjadi cita-cita besar kita, husnul khatimah. Gimana caranya kita kosongin yang kiri? Ini kesempatan Ramadan. Allah sedang mengobrol ampunan ini di Ramadan. Nggak ada bulan lain. Taubat nasuha, banyak istighfar. Ibadah kita itu jadi penghapus dosa. Puasa misalnya, hadis tentang puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa kamu yang telah lalu. Salat penghapus dosa. Sedekah liyaghfir lakum dzunubakum, penghapus dosa. Ibadah itu penghapus dosa. Belum lagi taubat kita, belum lagi istighfar kita, terus kita kosongkan koper ini. Seandainya Bapak Ibu sekalian, koper kanan kita ternyata isinya sedikit, amal soleh kita sedikit, ibadah kita sedikit, pahala kita sedikit, tapi koper kirinya kosong. Maka yang sedikit ini ketika ditimbang nanti di mizan pada padang mahsyar di hari kiamat, yang sedikit ini lawannya kotak kosong akan menjadi menang. Ada nggak di dunia kotak kosong? Kita lawan kemarin pemilu ada yang lawan kotak kosong tuh. Ini sedikit akan jadi menang. Itu semuanya. Jadi kalau mau fokus, kosongin yang kiri. Karena pesannya sari'u ila magfirah, segera kosongkan yang kiri dulu, betul. Kalau koper kanannya penuh, koper kirinya penuh, itu beresiko di akhirat. Mending yang ini sedikit, tapi yang kiri kosong. Yang hebat, yang kanannya penuh, kirinya kosong. Ini perlu jihad kita ya. Kita perlu berjuang. Jadi kesempatan mudah-mudahan yang dijanjikan Rasulullah, keluar dari Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Fitrah, kenapa fitrah? Dosa kita diampuni. Mudah-mudahan ini jadi motivasi. Masih ada sisa nih beberapa hari ke depan ya. Hari ini hari yang ke-22 ya. 22 masih ada sisa 8 hari ke depan. Kita istiqomah. Jangan hanya dipilih malam ganjil saja, tapi semuanya istiqomah. Karena kalau pilih ganjil genap nanti jadi debat kita. Debatnya karena saudara kita Naksabandiyah itu sekarang ganjilnya 23, kita genap 22. Nah, jadi ribut kita. Yang aman istiqomah aja gitu, mau genap ya mau ganjil ya, nanti jadi berantem. Kata dia nanti malam 23. Kata dia nanti malam 24. Kata kita nanti malam 23 kan? Dia yakin nggak? Yakin. Kita yakin nggak? Yakin. Coba berantem. Mending istiqomah. Mau genap, mau ganjil, isi terus. Mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini akan mampir di hati kita semua. Ini pengantarnya Bapak Saudara sekalian. Kalau ada yang mau kita obrolin, kalau ada yang mau sharing, masih ada waktu aja. Silakan kalau ada yang kita mau sharing pada pagi hari ini. Ini pengantar kajian. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Belum.
Silakan, Pak. Ini cuma mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Ramadan yang kita sudah selalu mendengar istilah Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kita dianjurkan untuk meraih itu. Nah, pertanyaan saya yang sering juga kita dengarkan tanda-tanda di pagi harinya bahwa tadi malam itu terjadi Lailatul Qadar. Cuma kalau kita tahu pagi harinya kan sudah kehilangan istilahnya, sudah ketinggalan. Kalau naik kereta istilahnya sudah ketinggalan kereta kalau malamnya kita nggak melakukan sesuatu. Nah, yang ingin saya tanyakan pada malam hari kalau kita nggak tahu Lailatul Qadar itu kapan harinya itu, apakah itu setiap hadir Lailatul Qadar itu tapi kita yang malamnya melakukan kegiatan ibadah itu sudah otomatis mampir ke tempat diri kita atau enggak? Lewat doang. Ya, lewat doang gitu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat tantangan. Allah menantang. Kalimatnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka. Kamu tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget kata Allah? Ini ditantang nih. Wa ma adraka. Kamu tahu nggak? Perasaan kan? Apa itu Lailatul Qadar? Diajaklah keluarganya, diajak sahabatnya Rasul untuk beriktikaf. Ini bentuk pengen tahunya gitu. Allah jelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Satu tahun itu 12 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Satu malam itu lebih baik dari 83, bisa 85, bisa 90, bisa 100. Kita bulatkan 100 apa? Satu malam itu sama dengan kita beribadah 100 tahun tanpa dosa. Itu yang di garis bawahnya itu, tanpa dosanya itu. Karena yang kita nggak mampu kan itu. Bisa nggak hidup kita setahun tanpa dosa? Nggak. Sebulan tanpa dosa? Nggak. Seminggu tanpa dosa? Nggak. Sehari tanpa dosa? Nggak. Ini 100 tahun tanpa dosa, cuma satu malam. Makanya Rasul ajak keluarganya, ajak sahabatnya iktikaf sebagai bentuk bersungguh-sungguh tentang apa yang ditantang Allah itu. Oke. Kemudian kita hadir. Saya katakan tadi judulnya adalah istiqomah. Nggak pilih genap, nggak pilih ganjil. Kita hadir saja di 10 malam akhir itu. Pertanyaannya, gimana cirinya kalau Lailatul Qadar itu mampir di hati kita? Atau dia cuma lewat, tapi nggak mampir? Malam itu kita ada, kita hadir, mengisi absen. Kemudian pas waktunya Lailatul Qadar, dia cuma lewat aja, dia nggak mampir. Itu banyak yang terjadi. Boleh jadi hati kita lalai. Boleh jadi amalan kita belum ikhlas ketika itu kepada Allah. Boleh jadi masih ada ria di sini. Masih ada sifat ujub, sifat takabur segala macam. Ini mesti suci banget. Dia akan mampir. Kalau qalbunya siap, darun wasil, ay qalbun wasiun, rumah kita siap, hati kita siap, dia akan mampir. Cirinya, satu, tatmainnul qulub. Hati kita kok tenang, tentram, damai. Pagi harinya, besok, lusa, sampai setahun ke depan, kok ada kedamaian di qalbu ini, tenang. Masalah banyak belum selesai, urusan banyak belum beres, tapi hati tenang. Oh, yakin sekali kepada Allah. Satu. Yang kedua, ibadahnya tambah istiqomah setelah Ramadan. Bukan yang wajib, yang sunat juga dihidupkan. Ini jadi. Yang ketiga, akhlaknya tambah mulia. Nah, baru yang keempatnya, ini urusan keberkahan. Karena janji Allah nih,
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Satu, makhraja, Allah janji selalu memberikan jalan keluar tiap kita punya masalah. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya akan mengejar kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan kita mengejar rezeki, rezekinya mengejar kita. Yang ketiga, fahuwa hasbu, kebutuhan kita akan dicukupkan terus oleh Allah. Ini yang bikin keberkahan. Nah, jadi nggak begini. Tengah malam kita keluar dari masjid, kita lihat ke atas langit. Wah, kayaknya malam ini nggak ada angin, nggak ada suara binatang malam, air berhenti mengalir. Ini barang gaib, bukan barang zahir. Hanya bisa ditemui oleh gaibnya diri kita. Gaibnya diri kita itu konten. Dia bisa dirasa, tapi nggak bisa dilihat. Kalau kita lihat, nanti ada sunatullah yang hilang, Pak. Masa air berhenti mengalir di sungai, kan sunatullahnya dia mengalir gitu. Tidak begitu. Kalau suara binatang ada, dia sedang berzikir, hembusan angin dalam zikir, dalam tasbihnya kepada Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini yang bikin beda. Aura alamnya memang beda. Itu kan rasa. Tanazzalul malaikah warruh. Pada malam itu malaikat itu malaika itu bukan 10, bukan 100, bukan 1000 tuh. Kalau kalimatnya begitu, kalimatnya tak terhingga. Turun malaikat. Warruh dan Jibril. Jibril juga ikut turun. Kalau seluruh malaikat itu turun pada malam itu, kira-kira alam ini bagaimana kira-kira itu auranya? Jika kita sedang sujud pada malam itu, maka dicatat sujud kita 100 tahun. Kalau kita sedang sholat, dicatat 100 tahun. Kita sedang baca Quran, dicatat 100 tahun. Kita sedang istighfar, dicatat 100 tahun. Kalau sudah dibawa ibadah kita oleh malaikat, la ya'sunallah, ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nggak ada cerita untuk tidak dikabulkan doa-doa kita malam-malam itu. Untuk apa? Bi'idni rabbihim min kulli amrin. 1 tahun ke depan urusan kita ditentukan pada malam ini. Setahun ke depan. Tahun depan ketemu Ramadan lagi gitu. Jadi setahun ke depan. Program jangka pendek ya. Nah, jangka pendeknya setahun ke depan. Jangka panjangnya sampai kita meninggal dunia. Jadi kita ibadah saja dengan ikhlas, baca Quran dengan ikhlas, itikafnya dengan ikhlas. Sudah hati kita isi dengan zikir. Kalaupun kita sedang tidur, tapi tidurnya dalam kesucian dan dalam zikir, bisa jadi dia mampir ke hati kita, Pak. Jadi nggak harus begadang, tidak. Kalau begadang Allah nggak suka, walaupun ibadah. Pernah ada sahabat duduk di tengah masjid, ini di luar Ramadan. Selepas Isya yang lain pulang, dia enggak. Aku mau menghabiskan malamku untuk Allah. Ini kalimat dia. Berzikirlah di tengah masjid. Dia lempar tali ke atas kayu masjid itu. Kalau dia ngantuk, dia ikat tangannya agar tidak terjatuh. Ketika sahabat melihat, ngadu kepada Rasul tentang salah seorang sahabat ini. Rasul datang, apa kata Rasul? Aku Muhammad Rasulullah. Aku utusan Allah. Aku lapar, aku makan. Aku haus, aku minum. Aku ngantuk, aku tidur. Aku juga punya istri. Allah nggak suka ibadah seperti ini, coba. Nggak disukai. Di rumah ada ibadahmu, kata Rasulullah, itulah istrimu. Jadi kalau kita memang ngantuk, sedang intikaf, ya tidur saja. Tapi dalam keadaan suci, dalam keadaan zikir. Bisa jadi yang sedang tidur itu lailanya mampir ke hatinya. Utamanya kita bangun dari tidur kita isi tuh malam-malamnya. Apa saja, mau sholat, mau zikir, mau istighfar, mau baca Quran, mau sholawat, apa saja. Karena nggak ada kurikulum khusus ya. Kecuali Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang aku baca ya Rasul ketika aku sedang itikaf, kata Aisyah. Bertanya sedang itikaf ya Aisyah. Rasul jawab, bacalah wahai istriku, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pertanyaan Aisyah ketika itikaf. Nabi sampaikan jawabannya. Yang bertanya Aisyah, ketika Rasul jawab, jawabannya bukan hanya untuk Aisyah, tapi buat kita.
Kalau kita lihat terjemahan dari kalimat yang ditanya Aisyah itu, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibul afwa, Engkau suka sekali memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Esensinya satu, minta ampun. Ternyata cuma itu doa utamanya, minta ampunan aja. Kalau kita banyak istighfar. Ini kalau kita mau dawamkan zikir, nah mudah-mudahan kita berbaik sangka kepada Allah. Ikhtiar aja dalam ibadah kita. Malamnya kalau mau itikaf tidak semalaman suntuk juga nggak apa-apa. Itikafnya separuh malam boleh Pak. Ya. Misalnya lepas taraweh pulang dulu ke rumah. Nanti kira-kira jam 10 datang, tangan kirinya bawa, tangan kanannya bawa bantal, tangan kiri bawa selimut. Sampai di masjid, cari tempat, kemudian dia tidur, bangun jam 3, langsung pulang ke rumah. Boleh nggak itikaf begitu? Boleh Pak. Tapi kira-kira aja gitu. Udah bawa bantal tidur. Kalau pertanyaan boleh nggak? Boleh. Niat kali itikaf. Kalau cuma mau itikafnya dari jam 12 sampai jam 3, boleh. Sesaat itu boleh, niatkan itikaf. Yang mulia memang semalaman, tapi tidak ada ketentuan wajib semalaman. Kalau tidak semalaman tidak sah, nggak ada. Kalaupun kita bisa separuh malam, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Allah sampaikan kita pada penghujung Ramadan dan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini akan mampir ke hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.